Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmi SPD MPD, guru di SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Saat ini saya mengampu mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran tentang hidrolisis garam melalui penggunaan media EasyCAD dan Quick Response Code. Dalam hal ini, saya akan melihat bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep hidrolisis garam. EasyCAD merupakan suatu aplikasi video maker yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Pada aplikasi ini, kita bisa membuat sebuah media berupa sketsa atau gambar yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya, QR Code. Di sini merupakan sebuah barcode yang memiliki dua dimensi yang berfungsi untuk menggunakan modul maupun video pembelajaran. QR Code ini dapat dipindai melalui smartphone ataupun tablet sehingga membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit please. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din. Nampaknya wajah-wajah cerah nih ya. Sehat semua ya? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik. Sesuai dengan yang Ibu tampilkan depan, bahwa kita hari ini akan belajar tentang kesetimbangan ion dalam lautan garam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Di mana yang pertama kita akan mempelajari pengertian hidrolisis garam. Kemudian kita akan mencoba menguji beberapa lautan garam dengan menggunakan indikator dan lakmus. Ya? Siap. Baik. Nah, dalam pembelajaran hidrolisis garam ini, tentunya kalian sering belajar hidrolisis garam ya dalam kehidupan ya. Siapa yang bisa menyebutkan jenis hidrolisis garam lebih depan? Ya. Oke, yang ready sana? Yang dapur. Oke, bagus. Ya, silakan. Yang ready. Next. Yang apa? Bu. Yang Inggris. Oh ya. Yang lain kan ada juga ya semua ya. Ada dalam kehidupan kita ya. Bagaimana rasanya? Asin. Oke, hari ini kita membuktikan bahwa memang apakah semua garam itu sifatnya asin atau ya nanti sifatnya bisa asam, basa ataupun netral. Ya. Nah, kita harus tahu kenapa garamnya bisa basa asin. Apakah ada sifatnya netral atau ada yang bersifat asam atau basa? Jadi untuk menguji lautan garam nantinya kita akan menggunakan model pembelajaran inquiry, ya. Dimana di sini kalian nanti akan membuat sebuah hipotesis dan rumusan masalah, kemudian akan mengumpulkan data, datakan percobaan, dan akan menguji hipotesis tadi benar atau tidak. Nah, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Oke, baik. Karena kita hari ini sudah bersiap semua dengan jasa kita akan melakukan percobaan. Sebelumnya kita duduk dalam kelompok dulu, seperti yang tadi lalu. Silakan masing-masing membentuk kelompoknya. Oke, baik. Sebelum kita bekerja dalam kelompok membuktikan tantangan kita, sini aku menjelaskan sedikit tentang sifat lautan garam. Sesuai dengan yang ditampilkan di depan, bahwa sifat lautan garam itu ada tiga. Ada yang netral, asam, dan basa. Jadi hari ini kita akan membuktikan di antara lautan garam yang kita ujikan nanti mana yang bersifat asam, basa, dan netral. Kemudian kita akan menentukan jenis hidrolisisnya. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya itu akan membaca RKPD beserta kita hanya akan menggunakan tablet ya, untuk scan barcode yang kita gunakan. Baik, ya, saya akan membaca RKPD dulu ya. Ini untuk masing-masing kelompok, silakan dibaca dulu, silakan berdeliberasi. Oke, ini tabletnya, silakan masing-masing kelompok. Menggunakan scan barcode, semuanya silakan buka RKPD-nya halaman 2.
tadi, ini sudah Ibu siapkan. Ini garam yang A, ini garam B, kemudian ini garam yang C, dan garam yang D. Nah, keempat jenis garam ini kita akan uji nanti sifatnya. Apakah dia asam, basa, atau netral. Juga kita akan melihat apakah garam ini terhidrolisis atau tidak, atau hanya terhidrolisis sebagian. Baik, dari gambar yang ditunjukkan tadi ada 4 garam ya? Ya. Ini apa ya pertanyaan yang bisa dimunculkan dari masalah ini? Jadi garam manakah yang bersifat hidrolisis dan bersifat asam? Oke, bagus sekali. Berdasarkan rumusan masalah yang saya sebutkan tadi, selanjutnya langkah kita adalah membuat hipotesis. Silakan semua anak-anak Ibu tuliskan hipotesisnya di LKPD. Ya, silakan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum melakukan percobaan kita harus merancang dulu prosedur kerja. Oleh karena itu silakan masing-masing scan barcode dan menggunakan tablet ataupun handphone yang sudah ada. Pelajari videonya dan tuliskan cara kerjanya. Jadi silakan. Sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditulis tadi. Setelah kita melakukan pengamatan, semuanya silakan scan lagi barcode yang kedua. Nanti di situ kita bisa mendiskusikan terkait dengan jenis hidrolisis yang terjadi pada garam tadi. Ya, silakan lakukan scan, kemudian pelajari jenis hidrolisis apa yang terjadi pada masing-masing garam dan tuliskan jawabannya di kolom pengamatan. Sudah selesai dengan data pengamatannya? Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kita akan menentukan jenis hidrolisis terhadap masing-masing garam yang kita ujikan. Ya? Baik, sudah diskusi dalam kelompok tadi? Sudah. Ya. Semua sudah menghasilkan reaksi dari diskusinya? Kita persilakan. Jadi kami dari kelompok 3 berdasarkan hasil uji coba yang kami lakukan pada larutan NH4Cl ini terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-, di mana NH4+ ini mengikat OH- sehingga menjadi NH4OH dan Cl- ini mengikat H+ sehingga menjadi HCl. NH4OH ini seperti yang kita tahu adalah basa lemah dan HCl ini adalah asam kuat. Jadi karena yang terhidrolisis itu adalah yang lemah sehingga menjadi NH4+ ditambah H2O menjadi NH4OH ditambah H+. Nah, di sini karena ada H+, sehingga dia terbukti menjadi bersifat asam dengan pH kurang dari 7 dengan jenis hidrolisisnya itu adalah terhidrolisis sebagian. Oke, bagus sekali. Setelah kita melakukan percobaan diskusi kelompok, pada tahap ini kita akan menguji hipotesis ya. Silakan bagi kelompok yang mau menyampaikan bagaimana hasil pengujian hipotesisnya. Ya, boleh. Ada kelompok 3. Ya, jadi berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan dan hasil diskusi kelompok kami, bahwasannya telah sesuai dengan hipotesis yang kami buat sebelumnya,
kami menyimpulkan bahwa kan tadi ada 4 garam, yaitu garam KI, yang kedua adalah CH3COONA, yang ketiga adalah NH4Cl, dan yang keempat adalah CH3COONH4. Jadi yang kami dapati, yang pertama garam KI, dia memiliki asam yang kuat dan basa yang kuat. Jadi mereka sama-sama kuat. Jadi dia bersifat netral dan jenis hidrolisisnya adalah tidak terhidrolisis. Jadi yang kedua adalah CH3COONA. Dia memiliki asam yang lemah dan basa yang kuat, sehingga dia memiliki sifat yang yaitu basa. Dan jenis hidrolisisnya yaitu hidrolisis sebagian. Yang ketiga adalah NH4Cl. Dia memiliki asam yang kuat dan basa yang lemah, sehingga dia bersifat asam, dan jenis hidrolisisnya merupakan hidrolisis sebagian. Dan yang terakhir adalah CH3COONH4. Dia memiliki asam yang lemah dan basa yang lemah, sehingga dia bisa bersifat netral, asam atau basa. Dan jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis sempurna. Oke. Baik, tadi sudah kita dengarkan dua kesimpulan dari kawan-kawan kita. Semoga yang lainnya sama ya, sepakat ya? Intinya dari pembelajaran hari ini adalah bahwasanya dari 4 jenis garam yang kita ujikan, ada yang terhidrolisis sempurna, ada yang terhidrolisis sebagian, ada yang tidak mengalami hidrolisis. Bagaimana yang sempurna? Yang berasal dari Basa lemah. Terhidrolisis sebagian? Dari asam kuat, basa kuat, basa lemah. Bisa dari asam kuat, basa lemah, atau sebaliknya. Oke, dan yang tidak mengalami hidrolisis? Basa kuat. Ya. Jadi telah kita sepakati juga tadi bahwa semuanya bisa kita uji dengan menggunakan langsung dan Jadi pada materi kali ini sangatlah menyenangkan karena kami di sini praktek sekalian belajar, dan saya dapat mengambil filosofi dari garam bahwa walaupun asin tetapi sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Pada saat ini kita akan mencoba mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Kita akan melakukan kuis dengan menggunakan Jamboard, ya. Linknya sudah di-share ke grup kelas. Silakan masing-masing buka linknya dan join ke dalam Jamboard, ya. Di situ ada 2 soal. Masing-masing silakan nanti memilih sticky note yang berbeda dari soalnya. Kemudian menuliskan jawabannya. Jangan lupa tulis namanya di sampingnya. Oke, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah please. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi guru-guru di seluruh Aceh, khususnya di Aceh Timur. Guru hebat itu biasa, guru pintar itu luar biasa, namun guru pemberanilah pemenangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.